memang sangat apa ya, menjancukkan, sangat-sangat nggak teli. Kenapa tidak keluar dari congornya mulutnya si Biden sendiri mengklarifikasi soal tingkahnya yang kurang ajar merendahkan Ki Kalwani di stage itu, di atas stage itu, dan disaksikan banyak orang. Kenapa yang jadi corong, yang jadi toa, yang jadi MC itu si saudara Anwar? Oke lah, Anwar ini memang satu manajemen di industri solawatan itu. Pasti dia juga mau tidak mau harus bersikap seperti itu. Kalau nggak ya ngelih nanti. Nanti tanggap. Lain itu duitnya sekondi. Wong yo ngulek mata pencariannya dari industri solawatan. Kalau dia menolak Biden, wah dipecat. Ora iso mangan, ora iso nyicil, ora iso bayar angsuran. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Buku dengan judul Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu karya Kiai Imaduddin adalah jawaban tegas terhadap narasi yang dibangun oleh klan Ba'alwi Hanif Alatos. Dengan ketebalan 700 halaman, buku ini melanjutkan pembahasan dari karya sebelumnya, Menakar Nasab Habaib di Indonesia. Ini bukan sekadar buku, tetapi sebuah karya monumental yang sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional Indonesia dengan ISBN 9786231194695. Diterbitkan oleh penerbit berskala nasional, CV Lakeisha dan PT On Digital Nusantara Mandiri, yang merupakan anggota IKAPI, Asosiasi Penerbit Profesional di Indonesia. Buku ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang nasab dan sejarah klan Ba'alwi yang disalahpahami dan disalahgunakan. Dapatkan bukunya dan buktikan sendiri kebenarannya. Video saya ini, wah, yang santai ya, jangan terlalu serius. Video saya ini masih terkait dengan video saya yang kemarin, yang menyoroti mengenai si Biden yang kelakuannya nggak plei, yang saya sebut sebagai jancuk, jangkrik, wedus elek, kurang ajar. Kenapa bersikap seperti itu kepada Kiai Kalwani? Itu Kiai kami, yang kami cintai. Ya, kenapa Anda, hei, keturunan Balawi, kurang ajar, kenapa Anda punya sikap seperti itu? Apalagi dilihat di banyak platform sosial media, dilihat banyak orang di atas stage lagi, itu kan kurang ajar. Itu kan kemarin, ya. Video ini masih sama terkait dengan yang kemarin, dan sudah banyak sekali orang mengklarifikasi, intinya membela si Biden. Ini sekarang juga lagi difitnah di medsos. Jadi ada beberapa konten yang menampilkan video Habib Biden ketika kemarin bersolawat di DRW Skincare Purworejo. Itu potongan video Habib Biden naik panggung, kemudian musafahah, salaman-salaman, berjabat tangan dengan para kiai, para ulama, para tokoh, yang salah satunya ada Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Halwani dari Berjan Purworejo. Lah intinya, itu kan Kiai Kalwani sebelum naik di stage bersama dengan Anwar dan yang lainnya kan sudah satu mobil, sudah bercengkrama, ngopi-ngopi bareng antara si Biden, Anwar, dan Kiai Kalwani. Ya terserah, nggak ada urusan kita. Dan ya nggak mungkin lah, karena kapasitas Kiai Kalwani di situ kan diundang dan beliau datang. Ini merupakan satu kehormatan, beliau mau datang di acara yang bukan stage-nya, bukan komunitasnya, bukan circle-nya, bukan panggungnya Kiai Kalwani. Dan jamaah-jamaah yang datang pun juga kita yakin itu nggak semuanya jamaahnya Kiai Kalwani, tapi itulah kebesaran ya hati seorang kiai
yang terus kami anggap, kami follow sebagai panutan kami. Lah kok begitu karena masih bidin, ya kan kurang ajar, ngamuk lah kita. Itu kan cuma diedit, sengaja di framing. Terserah Anda mau berpendapat seperti apa. Loh, itu kan nggak mungkin akan seperti itu, hal yang biasa. Wong Kiai Kalawan ini kan sudah bersama-sama sebelumnya, sebelum tampil di stage dengan yang lainnya. Terserah Anda mau membuat klarifikasi seperti apa, terserah. Dan kami juga tetap kekeh pada pendirian kami. Hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Titik. Intinya seperti itu. Sebagaimana Anda membela klan Pak Alwi, membela Habaib ketika Habaib diserang oleh para pejuang-pejuang ini. Kami juga punya hak dan punya kewajiban membela kiai kami. Mau itu Anda simpulkan sebagai framing, mau Anda itu simpulkan sebagai pemecah belah umat, kayak pecah belah lulu, dapur emang, toko perabotan, mau itu dibilang segala macam lah. Ini pembenci, prek urusan, tidak penting. Kami tetap sikap bidin yang seperti itu tidak bisa ditoleransi. Dan kami akan terus memantau pergerakan para klan Balawi, ya, terus menerus, tidak bisa lepas, jangan sampai lepas. Begitu. Dan kita kembalikan lagi, ya, setiap konten-konten yang saya buat, teman-teman yang buat, kita kembalikan lagi, ya, kepada Anda dalam menilai, menyimpulkan. Anda ikuti monggo, enggak, ora paten. Bahkan Anda lihat sedetik aja, skip. Jika Anda sebagai haters, enggak masalah, udah komen sejelek-jeleknya, silahkan. Ora masalah. Karena kita tidak mengejar viral, kita tidak mengejar terus nanti jadi orang terkenal, terus nanti jadi orang yang bagian dari apa namanya, polemik nasab ini sebagai pejuang. Enggak, kita nggak penting hal kayak gitu. Apalagi punya target golek duit, terus nanti biar kita ini digaet oleh organisasi tertentu, oleh tokoh-tokoh tertentu. Enggak penting. Kita menolak. Kita ya begini aja dengan idealisme kita. Sampai kapanpun. Itu jelas. Nah, ini yang membedakan antara pejuang benar dan pecundang. Kita tidak melihat yang namanya opportunity. Seperti orang-orang pergerakan, katakanlah orang-orang partai lah, ormas lah, LSM lah, enggak. Kita tidak mencari opportunity. Kita tidak mencari opportunity. Kita mencari opor ayam. Gitu loh. Itu yang pertama ya, jelas. Jadi kalau ada ya kesimpulan-kesimpulan bahwa konten kreator apa ini yang mereka selalu sebut ya, kerucu-kerucunya Imadiyah, kerucu-kerucunya Puat Pleret dan lain sebagainya, yang seperti itulah katakanlah. Itu untuk macam-macam, enggak. Justru inilah yang membedakan pejuang sejati dengan para pecundang di luar sana yang Anda tentu saja tahu siapa orangnya. Pecundang, orang yang jadi pecundang, yang mau dikangkangi oleh Balawi dengan duit,
disuruh Balawi misalkan mencari kitab sampai ke Tarim, apalagi menjadi corong, menjadi toa klan Balawi, ngomong setiap hari di sosial media membela klan Balawi, meskipun pada akhirnya orang tahu, oh cucu PKI. Kita nggak seperti itu, bro. Karena ini bukan ladang mencari penghidupan para pejuang yang selalu melawan klan Balawi. Ini bukan ladang untuk penghidupan. Ini bukan lahan mencari duit, bukan. Kami di luar sana itu punya usaha, bro. Dan nggak perlu kita sebutin dan nggak perlu kita pamer-pamerin, nggak perlu. Makanya, aduh, tapi kan YouTube membayar banyak, sampai wah jutaan matamu. Per 1000 viewer dihitung 3000. Tapi kan sampai ratusan ribu. Ya kalau nyampe, kalau nggak nyampe emang YouTuber cuman yang bahas nasab doang apa? Terus YouTuber yang ngurusi masalah kuliner, terus YouTuber yang ngurusi masalah tutorial mengenai AI, mengenai macam-macam kan. Belum lagi ada mentor, ada semacam-macam lah, predator. Belum lagi yang ngurusi apa namanya, terus memposting industri solawatan. Memang nggak pengen duit mereka. 450.000 per hari konten kreator tayang di platform ini. Berbucuan, Anda pikirlah, ini bukan eranya lagi Atta Halilintar, ini bukan eranya lagi siapa yang Arab itu loh, bukan yang gamer itu loh, bukan. Ini eranya sudah global, yang akhirnya platform ini mengeruk keuntungan karena investasinya sudah bertahun-tahun. Saatnya mereka mengeruk keuntungan. Ya itu kan prinsip investor kan begitu, jangka panjang. Bukan prinsipnya ekonomi UKM, ekonomi lemah melarat. Sekarang digoreng, besok menikmati hasilnya habis, goreng lagi, bukan. Anda ini gimana sih ya? Yang haters-haters ini loh. Aduh, tapi ya sudahlah. Percaya karemu ora ya luwe-luwe. Tapi intinya seperti itu. Oke, kita kembali ke soal si Bidin. Memang sangat menjancukkan, sangat gateli. Kenapa tidak keluar dari congornya mulutnya si Bidin sendiri mengklarifikasi soal tingkahnya yang kurang ajar merendahkan Ki Kalwani di stage itu, di atas stage itu, dan disaksikan banyak orang. Kenapa yang jadi corong, yang jadi toa, yang jadi MC itu si saudara Anwar? Oke lah, Anwar ini memang satu manajemen di industri solawatan itu. Pasti dia juga mau tidak mau harus bersikap seperti itu, kalau nggak ya ngelih nanti. Harus ditanggap. Nah itu duitnya sekondi. Wong yo ngulek mata pencariannya dari industri solawatan. Kalau dia menolak Bidin, wah dipecat. Ora iso mangan, ora iso nyicil, ora iso bayar angsuran. Kan seperti itu. Ya, makanya dia mau jadi corongnya si Bidin mengklarifikasi soal Kiai Kalwani. Terlepas sudah saya jelaskan di awal tadi, sudah cepika-cepik, sudah ngopi bareng antara Bidin dan Kiai Kalwani, itu nggak penting. Tapi intinya, kita akan terus melawan habis-habisan dan tidak akan pernah berhenti. Intinya gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.